Sebenarnya sih kalau obrolan yang kagak nyangka kita enak ya kalau misalkan omset sekian, enak ya kalau omsetnya sebulan misalkan sekian M gitu ya. Itu masih ngawang-ngawang dulu. Tapi sekarang, nyampe gitu. Jadi dulu CEO-nya suka apa bahasa ngomong miliar tuh susah. Sekarang biar udah biasa. Menurut gua sih penting banget ya. Ekosistem dalam sebuah startup itu penting gitu. Jadi jangan sampai lu bikin aplikasi nih gitu kan, tapi nggak tahu aplikasi mau diterima sama siapa gitu kan, mau dipakai sama siapa. Nah jadi kalau laptop gimana? Laptop gimana ya? Ya tadi sih sebenarnya kalau bisa identitinya atau apa bisa dilihat dari aplikasi sebenarnya kalau bisa. Dia lu enggak pakai kacamata lu dong. Dia kan harus Coba. Laptop. Kalau satu sebenarnya rada berat kalau menurut gua ya. Tuh lagi nih pala. Kalau kayak sendiri sekarang 140.000 member. Catat ya, catat. Tapi kalau misalnya KBM itu udah 2,4 juta downloader. Gila. Gila. Akhirnya kita ada di episode baru. Episode berapa ya? Tahu enggak? 67. Enggak tahu, lupa. Gua tergantung juga tayangnya berapa dulu kan kita ngacak. Banyak anjir ya. Nah ini apa bintang tamu kita sekarang ini Kang Tendi ini penulis produktif ya. Bisnisnya juga banyak. Wah, pokoknya kompar-kompar. Belum tahu nih belum pasangan. Tapi lu udah tahu belum? KBM tadi gue dengar kan. Oh ya, gimana? KBM. Jadi orang aplikasi. gue dengar dulu ya. Iya. Yang gue dengar akan lahir di Bandung kan? Cirebon, tinggal Cirebon. Jawa Barat lah. Jawa Barat Sunda kan? Sunda. Rumah ada? Alhamdulillah pengen itu. Oh. Jadi betul. Jadi butuh. Salah. Namanya gue dengar dari Akang teh bisnisnya tuh banyak aplikasi ya. Kebanyakan. Gak banyak sih. Jadi sebenarnya awalnya dari penerbitan buku, terus karena mikir ke depan bahkan bakalan ada teknologi sama sebenarnya masuk ke aplikasi. Emang apa terusan? Oh jadi awalnya dari buku. Dari buku nerbitin buku. Barang beliau dari awal emang. Oh buku Kang Dewa. Ya enggak. Dia cuma buku gua doang. Beda buku. Banyak buku. Jadi gitu. awalnya emang penulis gitu kan, terus bikin komunitas, dari komunitas itu berkembang, terus diajarlah sama beliau. Di sini aja lah gitu kan. Pasti tahu dong berapa membernya. Iya. Membernya sekarang kalau misalnya sekitar 140.000-an. Kasih tahu dong jumlah membernya berapa kita. Kalau KM sendiri sekarang 140.000 member. Catat ya, catat. Tapi kalau misalnya KBM itu udah 2,4 juta downloader. Gila. Iya. Berarti Contohnya contohnya mana sih? Aduh. Iya, ini Banyak sih. Iya. Tapi gue ngomong sebagai orang awam dulu ya. Gue nggak ngerti sebenarnya kalau aplikasi itu dapat duitnya dari mana sih? Jelasin ya. ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan aplikasi, kalau KBM sendiri gitu ya, sebenarnya awalnya memang dari gimana cara si penulis ketemu sama si pembaca kan. Nah, di penerbitan itu harus ke penerbit dulu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau bahasa beliaunya mah critical thinking, ya critical thinking. Oke. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan di ojek itu kan si driver sama si yang butuh ojek. Nah, kalau di KBM itu si penulis dan si pembaca gimana nih caranya? Kemudian ketemulah kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya kalau misalkan lu nulis misalkan 30 bab nih, 30 bab 1 sampai 10 gratis. Kalau misalkan tulisan lu di awal itu udah bagus, dia bakalan next lagi kan. Kayak drakor lah. Drakor kan. Oh gitu. Nanti ujung-ujungnya bayar. Iya, pasti subklimaks lagi asik-asiknya, cut pindah ke selanjutnya, bab selanjutnya. Subscribe. Dan kalau di KBM itu per bab bayarnya, cuma 1.500 doang. Per bab? Per bab. Nggak per buku. Nggak per buku. Jadi 1.500 nanti si penulis sebagai hasil tuh. Ini idenya pasti dari Memang gini posisinya, kita tuh gak pernah tahu ya, ini kalau ngomongin bisnis ya, gak pernah tahu produk yang paling ngasilin cuan terbesar tuh yang mana gitu. Sampai kita launching, poinnya di situ tuh. Jadi awalnya kita bikin tuh ebook dulu, ebook nih, awalnya kayak ebooknya laku nih gitu kan. Kedua bikin kelas, tiga, apa lagi kita ya? Jualan bukunya. Oh jadi bukan aplikasi duluan, tadi kan buku. Aplikasi. Cuman produk itu macam-macam. Dan kita tuh gak pernah tahu mana yang bakal laku gitu. Jualan ebook, jualan buku, jualan kelas, jualan babnya. Nah kita awalnya asumsinya kayaknya nih ibu paling laku. Launching gitu deh. Buset bulan pertama cuma 18 juta ya. Iya. 18 juta sebulan. Bulan pertama. Ternyata yang paling banyak itu dari kelas. Kenapa dari kelas? Karena platform belum sedia untuk segala macamnya. Intinya singkat cerita nih,
ternyata kita gak bisa beli rilis produk itu asumsi doang. Sehingga cara nih sekarang nih dibandingkan e-book sama buku itu justru yang paling kenceng adalah yang bab tadi. Tapi sorry ya, gue nyala dikit tadi lo bilang ini buat dagingnya nih, kita ada dagingnya lah ya. Netizen ini daging nih. Lo bilang kita ngerilis produk itu nggak boleh ya nggak mikir panjang gitu kan, maksudnya harus ada lihat data gitu. Iya. Tapi memang buka 5 dulu baru ketemu akhirnya bab. Nggak, maksudnya tuh di antara 5 itu pas dirilis itu kita tuh nggak pernah tahu kan mana revenue paling gede kan sebelum di launching. Oke. Nah kadang kan kita pengusaha udah kita genjot ini, jangan tentu belum tentu. Pasar ternyata suka gaya drakor. Jadi rilis banyak dulu aja. Bukan rilis banyak dalam satu aplikasi itu kita sebenarnya udah riset nih. Kita riset kemungkinannya ada e-book yang memang relate sama literasi gitu kan, ada e-book, ada per babnya. Kita juga riset ke aplikasi sebelah gitu kan. Terus ada kelas nulisnya karena Kang Dewa nulis, gua juga nulis, Kang Isa Alam saya juga penulis juga gitu kan. Terus habis itu yang terakhir ke perbabnya itu tadi ya, ke perbabnya. Jadi nah kita masuk itu semua jebret, ketika dimasukin dari 4 hal itu ternyata yang paling kuat itu di perbabnya itu. Ya udah dari situ kita kalau bahasanya ya para coach beliau kayak beliau ini gitu kan, yang mana yang paling kencang ya kencengin dulu dari itu. Karena persoalan dulu nih buat hidupin dapur dulu di perusahaan gitu kan. Kalau udah kenceng kan enak, tinggal dikembangin kemana-kemananya. Kayak sekarang kita lagi mengembangin misalkan KBM Kids-nya buat anak-anaknya gitu kan. Misalkan yang udah jadi bapak-bapak atau emak-emak gitu kan, tinggal bacain ceritanya buat anaknya, tinggal ke Smart TV, si anaknya nonton, dia baca situ. Jadi duit tuh. Jadi duit dong. Duit lah. Kalau jadi duit jadi kelanjutin. Iya. Nah itu kita pasti bakalan riset lagi. Ini yang mana nih sebenarnya yang bakalan laris manisnya nih, nanti kita lihat. Gitu. Oke. Itu sih. Berapa lama tuh sampai lo nemuin kalau bab ini justru sumber cuan terbesar kan? Terbesar untuk sampai sini. Kalau gue sih ngeliat data ya, 4 bulan tuh mulai kelihatan. Kok boleh jawab ya? Hah? Kan gue dia. Oh iya. Dia mau hasil mata gak sih? Ini nggak apa-apa sih, gue terwakili. Tapi nggak apa jawabannya. Emang patah lo kan. Gue ready ya. Aduh. Gue terwakili deh. Coba. Gue nganggur dong. Kita nggak tahu gimana. Gue nyimak aja. Nggak tahu ini dewa gitu. Oh, kan tinggal jawab. Bener. Iya benar. Kan gitu. Sampai dudaan. Nembak doang. Oke, bener jadi nyimak dulu Ya nih. sebenarnya gini. Ya sebenarnya memang itu by riset ya. Tadi benar kata Kang Dewa. Jadi ketika kita udah launching itu kita bakalan tahu cukup 1 bulan sebenarnya cukup kan. 1 bulan udah cukup itu kan, karena kita udah langsung kelihatan tuh yang mana yang paling dibuka. Kalau di aplikasi itu kita kan ada dashboard nih. Apalagi sekarang udah lengkap banget, ada dashboard yang mana nih yang orang-orang itu sering ngekliknya. Itu kan berbaca. Dari situ kita punya database. Dari database itu kita bisa ngembangin produk-produk yang lainnya gitu kan. Kayak sekarang misalkan kita lagi ngembangin misal dari B2B-nya nih. B2B-nya karena kan ada slot pop up, slide dan segala macam, itu kan cuan lagi gitu. Gitu. Sebelum kita ngomongin cuan-cuan lain ya, kita kan punya bisnis macam-macam nih, gitu. Ya memang mungkin konteksnya sekarang kita belum berbasis teknologi yang aplikasi, gitu. Ini soalnya bisnisnya laptop tuh, lihat tuh buka aja udah stiker lo tuh. Ada laptopnya kok nggak ada? Apa? Laptop tuh nggak Nah, ada. Tahu nih mas. Kasih dong. Lu mau ngasih giveaway dong, nonton sekali. Kasih dulu yang susah, sebelum mereka jawab nanti hadiah laptop gitu. Boleh. Nanti di akhir. Bisa. Seperti kali itu Masuk. Boleh nanti. gitu. Basisnya kan kayak gua nih, maksudnya gue emang digital agency gitu. Memang udah pakai platform juga sih, tapi bukan aplikasi gitu ya, lebih ke web base kan. Tapi sebenarnya bener kan? Web base itu bukan aplikasi gitu. Bisa nggak sih kita kesana gitu, kayak laptop deh misalnya contoh? Ya, sebenarnya sih nggak bisa semuanya harus masuk ke teknologi ya, kalau misalkan memang basicnya nggak di situ gitu kan. Tapi kalau misalkan harus ada, ya harus nemuin critical thinking-nya tadi gitu kan. Critical thinking itu tadi misalkan contoh antara si driver dengan si yang butuh butuh motornya atau apalah kayak itu, si penulis dengan si pembaca. Nah, sekarang kita lagi nge-develop juga namanya mau masak aplikasi juga gitu kan, mempertemukan chef rumah gitu kan dengan si yang membutuhkan resep. Nah, laptop juga bisa dong. Bisa dong. Nah, tinggal gimana caranya si laptop itu bisa jadi bukan gua yang jualan nih laptopnya, tapi gua mempertemukan yang tukang laptop kayak beliau gitu kan, bukan yang butuh laptop gitu kan. Nah, itu critical thinking-nya kayak gitu.
Ini nggak kritikal banget ya kalau nemuin sama pembeli doang. Ada yang berarti ada bisa dibikin lebih kompleks ya revenue streamnya. Iya, jadi sebenarnya itu cara berpikir sederhananya aja. Oke. Cara berpikir sederhananya kayak gitu. Gimana caranya kita menjadi comblang, bahasa gampangnya comblang antara seseorang yang calo gitu ya. calo gitu. Antara orang yang yang jualan A dengan orang yang membutuhkan A itu gitu. Nah, disitulah kita baru bisa bikin apakah kita perlu bikin teknologinya, aplikasinya atau nggak perlu deh, mendingan gue buka lapak aja lebih selesai, lebih simpel. Dan emang sekarang juga apalagi sekarang lagi tech winter kan, tech winter itu banyak apa ya startup juga pada jeblok juga hasilnya kayak gitu. Nah itu penting banget sih untuk menemukan kalau bisa masuk ke teknologi, temuin dulu tuh critical thinkingnya itu apa gitu. Lu mau nanya ke gua? Wah. Aja mau nanya ke gua. Tar aja. Ya kan Kang. Gue dengar pernah kita tuh selalu dibanding-bandingin lah ya. Iya. Lo tuh gimana sih gue omsetnya gue udah lihat. Gua punya dashboard coy. Salah satu yang lagi oke ini KBM app gitu. Betul, karena gini, karena KBM juga sebelum dia menghasilkan itu pasti ada boncosnya juga kan? Ada boncosnya juga, Bung. Ada. Jadi lu jangan berkecil hati juga. Enggak. Biasa aja. Ya kan bener nggak coba ceritain dong. Sebenarnya bukan KBM belum pernah bonus coy. KBM-nya ya? Sebelum KBM-nya. Oh sebelum kan lu masih banyak emang. Hah? Ya, ganti nama ya? Jadi sebelum KBM itu gue sama Kang Dewa bikin yang namanya Ketix. Nah Ketix itu sebenarnya awal dari KBM ada. Jadi awalnya memang Ketix itu kan dengan ada beberapa partner juga, satu partner cabut itu kan karena memang nggak satu visi dan nggak satu value lah intinya kayak gitu. Terus habis itu tahun 2019-an. 2019 jadi aplikasi udah ada tuh sebenarnya. Cuman memang kita belum kuat secara ekosistem. Nah kalau bikin ini salah satu menurut gue sih penting banget ya. Ekosistem dalam sebuah startup itu penting gitu. Jadi jangan sampai lu bikin aplikasi nih gitu kan, tapi nggak tahu aplikasi mau diterima sama siapa gitu kan, mau dipakai sama siapa. Nah jadi di situ yang akhirnya kita belajar nih, harus ada ekosistem yang bisa masuk secara masif gitu kan. Ketemulah sama Kaisa Alamsyah. Kaisa itu istrinya suaminya Asma Nadia. Nah beliau CEO-nya sekarang. Nah beliau punya grup Facebook sekitar 1, sekian juta. Wih, lu Gue kan beda niche, gue kan juga jual. Dia 2,5 ribuan dulu. Siap? Udah sama. Dia Gue kan beda niche, dia kan penulis. 1,9 juta dan itu aktif banget. Salah satu yang muncul dari grup itu misalkan layanan putus. Nah, lu tahu kan? Tahu lah. Tahu mulainya dari mana? Dari mana? KBM. Nah, bohong. bohong. Yang putus dari KBM. Iya. Bisa. Bisa nyata berarti itu ya. Lu nonton? Enggak, udah nyata. Lu nonton? Ya ada lah gitu kan sebenarnya. Sebenarnya ini kalau Ini lo. Kesianan ini lo. Kesianan keluarga lo. Kemana-mana. Kalau misalkan dalam tulisan itu kan kisah nyata oke gitu, tapi kan karena fiksi itu dibubi dengan hal-hal yang sifatnya itu lebay, dilebih-lebihkan supaya seru juga kayak gitu. Gitu. Nah balik lagi nih tadi, jadi dari Ketix itu kan ketemu sama Pak Isa Alamsyah. Terus itu juga pas masuk banget pandemi ya. Iya. Pas pandemi 2019 itu awal pandemi. 2019 guys. Pandemi banget awal. Pandemi 2019 itu masuk pandemi. 2020 gua kontak Pak Isa udah apa namanya? Pembatasan itu tuh. Iya. PSBB. PPKM. Ya lah itu loh. Ini kalau pebisnis nggak ngerti istilah itu. Nah, makanya bukan debat kasih dia. Tolong jangan pakai istilah-istilah itu sudah dimengerti ya. Nah, pokoknya pembatasan lah gitu. Iya. Pas lagi perjalanan dari Cirebon ke Jakarta buat telepon Pak Isa. Iseng kan sebenarnya, Pak bisa gue punya aplikasi nih gitu kan, bla bla bla. Lu kan ada grup KBM yang aktif banget nih. Bisa nggak kita collab? Wah, ayo jalan gitu kan. Langsung lah jalan. Nggak ketemu karena memang dibatasin banget itu kan. Kita set up, kita kotak-atik sedikit warna dan segala macamnya, kita bikin logo baru dan segala macam. Akhirnya habis itu kita launching aja tanggal 1 Mei 2020 kita launching. Nah, 2020 itu ya tadi ya kalau 18 juta itu. Omset pertama 18 juta. 2020. Nah itu tanggal launching pertama. Launching pertama aplikasi dengan nama KBM. Sebelumnya kan Ketix gitu ya. Terus berubah jadi KBM itu. Nah dari situlah terus-terusan karena lagi pandemi ya.
gua nggak mensyukuri ada pandemi, tapi alhamdulillahnya. Betul. Gue juga dari awal kita langsung naik. Ya itu setiap bulan itu naik, naik 18, 40, terus akhirnya 70, 100 juta per bulan. Terus ya sekarang ya yang adalah gitu. Pokoknya kalau sekarang bagi-bagi sampah dosa udah 30 miliar lebih. Nah, bagi sama penulisnya aja udah 30 miliar. Kebayang ada sama ownernya. Tapi sebenarnya yang harus dicatat sama pengusaha apalagi startup itu ya, pertanyaan pada saat kita dulu meeting awal-awal setelah tanda kutip dapat feedback dari sebelumnya ya. Gue bilang di situ bahwa seandainya kompetitor kita itu punya banyak duit dan tidak ada isu terhadap uang, jadi apa yang membedakan kita dengan mereka? Ya. Oke. Jawab. Bisnis, bisnis nih. Ya. Mereka tuh si kompetitor tuh punya duitnya tuh bisa dikatakan ratusan miliar, triliunan nih. Gajah-gajah. Nah, apa yang dia tuh gak bisa lakukan walaupun dia punya duit banyak ya. Itu yang tapi bisa kita lakukan. Nah itu buat trigger ke shareholder. Pikiran, salah satunya tadi juga bilang ekosistem, expert. Nah itu tuh community, mentorship, coaching, wah itu tidak bisa ditiru Pak, bukan personal. Ada semua di KBM. Ada semua, itu kita desain. Gitu kan. Kalau bahasanya, oh kita punya IT, orang lain yang IT canggih-canggih bisa. Ya, benar. Nah itu makanya punya IT modalnya gede. IT modal loh, udah. Nah makanya penting nih buat teman-teman yang pebisnis, settingan awal tuh pertanyaannya tanyain juga. Lalu bisa jawab gak? Kita langsung aja dulu gimana? Nah kan apa? Apalagi presiden laptop main value-nya murah. Gini ya, benar. Betul. Laptop banyak banget. Ya kan. Hampir di setiap gang aku bisa ngeliat ada kayak ada jual laptop, service laptop apa gitu ya, sampai tiap gang ya. Nah, Terus presiden laptop apa yang beda? beda dong. Iya. Yang bikin beda nih, ya, yang bikin beda satu ya, produknya dia semua ready sih, dari bekas baruan ada semua kan, kalau yang baru dong ya kan, kita komplit semuanya ada di situ tuh. Agak, gue boleh jujur ya. Ya. Semua juga ada kayak gitu. Nah, Saya kan ada, baru ada. Siapa? Iya. Kan bisa tahu juga. Iya, coba. Ya dulu dong. Ayo. Terus Apa yang bikin presiden laptop unik? Pakai kacamata lu coba. Kalau dari kacamata gue sih ada di WK pada gue nya. Benar juga ya. Lingo lah, dia apa? Tapi kalau misalnya lu jawab gitu, di KPM gua gak nonjol. Iya, dia nggak Di KPM gua gak dijual, Iya. nama gua gak dijual. Gak laku dia. Soalnya ibu semua ada. Fun fact-nya adalah pas isu rame gua kemarin rumah tangga, mereka tuh penulis besar tuh menghardik gua semua. Tapi alhamdulillahnya, Mereka nggak tahu. dibangun Mereka dengan nggak berdasarkan personal brand, tetap tumbuh perusahaan. Iya. Apa hikmahnya? Jangan ketergantungan sama personal. Oh. juga gitu. Betul, Makanya jangan jadikan itu sebagai kunci. Kayaknya gini, kayaknya itu mungkin kenapa maju kan? Kan gue dengar tadi kan ada 1000-an orang ya, mungkin dari ribuan orang itu kan Doa ya? itu rezeki. Masya Allah. Itu gue rasa. Soleh. Salah satunya dari Jadi salah satu kenapa kita ngebangun KBM itu gitu ya, sebenarnya bisnis itu bukan tentang cuan, Yes. tapi tentang visi ya. Bermanfaatan. Iya, itu kalau ada cuan mau sih. Kalau udah beli visi gak ada cuannya, Kalau jual setiap hari meetingnya kemana nih kan? Enggak sih, enggak menurut gua. Lu dia orang gitu, Bermanfaatan ya. Jadi gua udah ngebangun bisnis tuh bukan sekali dua kali nih. Ada Oh siapa? Asik ya. Semoga banyak, tapi sini harus Udah menular. Gue bangun bisnis sebelum sama Kang Dewa gitu ya. Nah. Gue 7 kali bisnis, Oh, 7 kali wow. bisnis, 7 kali Gagal. gitu kan. Sampai akhirnya gue merefleksikan, gue nanya ke mentor juga gitu kan. Ini kenapa sih bisnis gue bangkrut terus gitu kan? Pertama ditanya sama dia, lu bisnis buat apa emang? Ya buat hidup dong, buat gue dong, buat anak-anak, buat istri, buat keluarga, buat ngumrohin. Salah nggak? Ya nggak salah sih kata dia. Gitu. Oke. Terus Nggak salah. kenapa bisa itu ya? Cuma belum nggak gede aja gitu. Visi bisnis itu nggak gede aja gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya lu coba gedein lagi visi bisnis itu sebenarnya apakah hanya cukup buat lu doang atau cukup justru kita pikirin orang lain. Nah, ketika kita mikirin orang lain, yang terjadi adalah orang lain itu juga ngebantu untuk memikirkan bisnis kita. Apa itu? Gue mikirin diri sendiri mulu. Udah kasih, kenapa jadinya? Jadi pintu aja dengan tuh. Jadi pintu dari gua kan emang tadi.
Iya. Artikelnya dia. Gua makanya dia bisa ngomong kayak gitu. Masih di laptop bakal berguna buat banyak maslahat umat nggak? Pasti dong. Bahasa gue bener nggak sih? Pasti dong. Pasti ya. Iya kan kita juga pengen karyawan banyak juga nanti. Nah, itu. Jadi dari situ gue berpikir gitu kan, gimana kalau gue bisa nulis gitu kan, nulis macam. Ini udah deh gue ngajarin nulis buku aja gitu kan, nulis buku biarin kata mentor nih, biarin Allah yang nentuin bisnisnya apa, kata dia begitu gitu kan. Ya udah gue fokus aja ngebangun komunitas, makanya bikinlah komunitas nulis Indonesia gitu kan, nulis online Indonesia yang tadi 140.000 orang itu. Terus dari member itu tiba-tiba dia nyeletuk, kan kenapa sih kalau bikin penerbit aja? Nah itu gue langsung kutip, oh jalannya ini yang dibilang mentor nih, kayaknya gue bikinlah penerbit. Jadi bikin bisnis itu ketika ternyata gitu kan sudah ada ekosistemnya yang gua nggak sadari. Demand terselubung itu ya? Iya, karena gua ngelahirin banyak penulis dan segala macam, tiba-tiba mereka butuh penerbit yang kalau ke penerbit mereka kan nggak mungkin langsung terbitin. Iya, banyak kan. Nah, birokrasi prosedurnya. Ada, pokoknya banyak banget kurasinya lah kayak gitu. Akhirnya gua bikin penerbit. Nah dari situ gimana caranya supaya penulis ini untungnya lebih gede lagi? Dibikinlah aplikasi yang awalnya tadi gue bilang aplikasi Ketix itu kan, dari Ketix akhirnya ke KBM dan Hamzah. Makanya kenapa kita sekarang sampai 30 miliar sudah dibagikan ke si penulis. Ilustrasi belum? Maksudnya udah minjem lagi ya. Nah dari situ yang emang di ruangan ini gitu. Berarti itu dibagi itu berarti sesuai apa yang ditulis itu ya? maksudnya yang penulisnya itu? Iya, jadi mereka nulis aja, nulis KBM itu kan. Habis itu kalau misalnya ada yang baca dan segala macam itu kan, itu tinggal dibagi dua aja tuh. Dibagi dua buat si penulis. Enggak, 70 buat si penulis. Nah, yang harus mau tanya coy, yang harus tanya Kepo itu adalah kan dia juga penulis kan, gua penulis nih, gua ini salah satu penulis nih kita nih, orang-orang juga banyak penulis. Kasih tahu coy, berapa royalti rata-rata penulis terima dalam setiap bulan? Ketika nulis buku dan dibandingkan ketika dia tulis di KPM. Oh udah, gak make sense. Oh jadi di buku fisik maksudnya? Enggak, kalau kita nulis nih, kan ada royalti itu tiap bulan tiap tahun lah, Maksudnya di fisik. Fisik. Dia perbandingan fisik sama digital kan? Royaltinya berapa? Kan dia nulis sudah banyak tuh. Oke. Gua bisa hitung berapa. Kalau di KPM tiap bulannya, wah udah. Coba. Baik. Kalau ada duit-duitnya seru nih. Apalagi kan dia nulis gitu kan, yang nggak segede bukunya beliau lah gitu kan, tapi ya 10% doang gitu. Gak usah dibagus-bagusin, gak apa-apa juga sih. Bagusan Ya bener lah. Gue emang lebih kan bisa langsung. Gue lebih laku dari dia. Tapi gue menulis buku orang-orang yang laku. Iya. Ya bos lain kan, namanya tidak dikenal. Namanya tidak dikenal. Orang layar ya. Sekarang gue merasa ada kayak gitu. Kita ingat ada 10%. Oh iya, jadi kemarin aja gue ketemu sama salah satu penulis di penerbit gede gitu kan, dan buku ada dah gitu kan, buku mega bestseller gitu kan, penjualannya ratusan ribu buku, tapi royaltinya cuma 500 sampai 1 M doang selama setahun lebih gitu. Tapi bayangin di KBM berapa sebulannya? Tapi berapa 500 ribuan. Itu yang mega bestseller, Pak. Yang mega bestseller. Dari mana ngasih mega bestseller dan yang biasa saja? Yang biasa aja, kayak beliau salah kayak gue. Dia Terus. Di KBM 1 M aja di tahun. Di KBM terakhir di bulan Desember kemarin. Kita ngomongin yang mega bestseller nanti juga ya. Enggak, iya itu bukan tentang mega bestseller, karena di KBM itu enggak gampang untuk ngitungin mega bestseller. Lu parameternya dari mana? Yang banyak yang parameternya ya dari yang cuannya itu berarti kan. Kalau misalkan oke itu yang laku kayak gitu. Nah sekarang ada satu orang dan itu banyak banget itu. Kita dari 90.000 penulis di KBM itu ada sekitar 8.000 orang yang sudah menghasilkan. Dan ada yang sudah tembus 1 M selama ada KBM. Ada yang kemarin di bulan Desember dia udah dapetin 400 juta. Satu bulan 400 juta. baru Bersih dong. Baru masuk tuh. Enggak, maksudnya enggak Tulisnya tulisnya di bulan itu. Luar biasa. Nah itu memang banyak treatment lah ya dari pengen belajar nih gue nulisnya. Mas Jangan. KBM. Nanti kaya. Nah, dia tulis buku di KPM nanti meninggalnya presiden lagi. Yang laptop tutup. Terus nulis. Jadi kalau ada yang bilang katanya apa harus jadi pebisnis untuk kaya, penulis bisa kaya, terus bisa kaya. Iyalah. Itu juga pertama
pertama, maksudnya dia emang baru masuk sebulan. Di bulan itu. Bulan pertama kali masuk. Enggak, Oh. dia udah lama juga nulis dan dia juga salah satu yang memang bagus juga tulisannya gitu. Berapa lama dia? Ya mungkin udah sekitar 2 tahunan lah dia nulis gitu kan. Oh, Pecaturlo nih, Pecaturlo. Enggak, Pecaturlo udah lama. Pecaturlo Cuman yang paling Pecaturlo gede, keluar Dari 400 ini yang paling gede di bulan ini, di bulan kemarin 400 juta. Kalau lu berapa? Dia nggak nulis. Gua nggak nulis. Ah. Kamu udah tahu Kan? omsetnya berapa? Iya. Jadi kita punya, tadi kan dia ngomong kan nanti kalau udah ada platform dan dashboardnya ada. Nah, salah satu dashboard sering kita buka ini. Omset gitu kan. Omsetnya ketahuan. Jam segini. Beda Subuh, ada subuh. Login, tadi login. Oh bisa kelihatan gitu ya? Kelihatan. Itu platform, Cok. Oh, emang gitu ya? Jadi kalau lo lihat dashboard itu sehari atau seminggu gitu, kita per jam. Iya. Jadi per jam itu udah kelihatan. Oh ini naik lagi. Oh ini naik. Oh ini naik. Berapa naik? Gak usah lah, bener. Ya bener. Bisnisnya aja. Nah jadi sebenarnya kenapa KBM itu kuat itu ya? Pertama ekosistem itu kebangun karena satu visi. Visinya apa? Kita membangun KBM pengen menjadi salah satu alternatif platform nulis yang di dalamnya itu kita coba nggak ada yang namanya pornografi, pornoliterasi. Nah itu yang menjadi salah satu kekuatan kita di KBM. Karena di platform lain itu ada B2B juga. B2B. Boy to boy. Astagfirullah. Nah itu ada. Lu Istilah baru tuh gue. lu baca di aplikasi yang lain itu ada B2B, ada LGBT dan segala macam gitu ya. Nah kita coba mendatangkan alternatif gitu ya, alternatif di platform ini nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau lebih B2M. Apa tuh? Boy to man. Nah itu makanya kenapa visi dalam sebuah bisnis itu menjadi penting. Kalau menurut gua ya, kalau menurut teman-teman kayak gitu sih. Itu sama setuju lah. Sama lah. Bisnis kan udah visi-visi gimana sih? Iya. Tapi yang menarik di kita kebanyakan downloadernya itu adalah emak-emak. Nah, 9%. Yang ini tuh kayak ibaratnya orang bilang katanya mama gaptek, katanya orang bisa nulis ngasilin duit di situ, bisa pakai juga. Itu fakta pertama yang terbantahkan. Fakta kedua adalah katanya orang Indonesia suka baca gitu ya. Suka. Nyatanya Suka. suka dan perlu di highlight gitu ya, orang yang suka baca. Tapi cek di hasil riset Global Web Index, nomor satunya orang main sosmed main gadget itu adalah orang suka kepo. Kepo sama kehidupan orang. Itulah yang kita mainkan. Makanya kita kencang. Maksudnya jadi akhirnya cerita-cerita yang ada di sana tuh banyak kan personal cerita karangan itu. Dan orang kan suka baca tapi orang kepo, ini apa sih kok bisa kayak gitu. Buka apa gitu. Iya dan ada satu banyak nggak satu beberapa orang gitu ya. Itu sebulan dia bisa ngabisin jutaan buat baca. Baca doang. Mungkin juga buat baca. Siapa tuh orang? Ada ntar diambil. Ada tuh. Datanya ada. Ini kita kasih data. Kita bikin 3 klasifikasi pembaca. Pembaca royal, pembaca loyal, dan pembaca biasa. Tapi yang ngomongin partner dikit ya. Kadang-kadang kalau misalnya partner itu ketika justru kita melihat ada kekurangan dari dia gitu ya. Jatuhnya jadi kayak kenapa sih lo kayak gitu demanding gitu, malah berharap sama. Ada yang ketemu kayak gitu kan? Ya justru kalau misalkan sama-sama punya kelemahan di titik itu ya apa jadi solusinya? Ya kan? Jangan lu pinternya di IT, gue juga di IT gitu kan. Terus kita bangun aplikasi, terus habis aplikasi jadi lu mau ngapain? Hire orang. Udah. Iya kan? Nah, lebih enak kan kayak misalkan lu jago IT, Jago juga finance, di finance, di marketing misalkan, tuh udah jadi nih apa namanya? Tinggal produknya siapa? Produknya misalkan carilah penulis, makanya kenapa di KBM ada Pak Isa dan dan komunitasnya gitu kan, seperti itu. Ketika masuk, ya udah tuh ada supply and demand-nya udah jadi kayak gitu. Jadi nggak mulai dari awal gue mau makanya kan banyak startup yang tutup gara-gara karena dia cuma pinter ngebikin aplikasinya aja. Nggak pinter ngebikin bagaimana mendatangkan downloader ke aplikasi tersebut. Oke. Dan PR-nya masih panjang ketika udah jadi downloader, gimana caranya aktif user juga dia top up terus. Banyak lah, matrixnya banyak. Oke. Untuk teman-teman startup yang pengen bisnis gitu ya, khususnya sekarang kan memang lagi naik di bidang IT teknologi gitu ya, aplikasi gitu. Apakah semua bisnis bisa kita implementasikan di membuat aplikasi? Lo kan maksudnya udah lumayan lama nih di dunia aplikasi. Lo bisa lihat nggak sih dari kaca dari helikopter view gitu ya? Kayaknya semua bisnis sebenarnya bisa deh diaplikasikan gitu. Kalau secara sederhana mungkin bisa kayak gitu kan, tapi jangan juga memaksakan untuk masuk ke situ gitu kan, karena banyak juga yang masuk ke karena lagi hype-nya gitu kan, apa namanya,
lagi rame Aplikasi dan segala macam, terus tiba lu nyemplung ke situ karena banyak orang yang ke situ doang gitu kan, itu juga ngebahaya juga sih, ngabisin duit juga gitu. Jadi mendingan menurut gua sih mikirnya ya tadi, ada nggak sih critical Ini thinking? nggak mau bikin kompetitor. Iya. Enggak, karena gini, bikin aplikasi itu sesuatu yang mahal Pak, mahal. Lu bikin aplikasi ya kalau misalnya kayak KBM itu mungkin udah berapa miliar harus lu habisin kalau udah jadi kayak sekarang kayak gitu kan. Ada yang cuma 20 jutaan. Iya, gue tadi itu bikin. Tapi kan aplikasi yang kayak gimana dulu Pak? Iya sih. Kayak gitu kan. Aplikasi yang kayak gimana dulu? Oh iya beda ya, Drill sama Apple aja beda ya. Itu udah beda. Mahal itu. Nah, jadi kalau misalkan kita udah paham si buyer personanya di mana, kita udah tahu trafficnya datangnya kayak gimana, apa terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu butuh aplikasi atau enggak gitu kan? Kayak misalnya kemarin gue dikritik juga sama Kang Dewa gitu kan tentang mau masak, misalkan gue bikin aplikasi Oh masak. iya, ini aplikasinya apa tuh? Masak ya, kalau nggak salah ya. Mempertemukan chef-chef rumahan dengan dengan yang butuh resep gitu kan. Kalau banyak jadi banyak nggak sih gitu? Iya, nah makanya tadi cari value-nya apa gitu kan. Ekosistemnya dulu nggak sih? Ekosistem udah segala pasti macam. ya. Tapi sekarang itu kan posisinya gue lagi ngebangun kelas-kelas nulisnya nih. Kata beliau, ini nggak perlu harus ada aplikasi sekarang kayak gitu. Kenapa kan? Yang memasak gitu kan. Menurut gua justru harusnya udah ada. Kenapa harus ada wadah si video-video atau resep-resep itu masuk ke situ, sehingga ketika trafficnya udah datang kita udah ready. Nah hal yang kayak gitu kan mesti kita diskusi habis-habisan tuh kayak gitu. Apa yang Kang Dewa waktu itu? Kenapa nggak perlu ada aplikasi? Enggak, dengan kondisi saya sekarang, kalau kelas udah harus ada urgensitasnya itu. Ini dibutuhkan, cuman tidak sekarang. Ada kan namanya aplikasi itu terlalu cepat juga jadi masalah kan? Ya. Timing gitu loh, kecepatan, udah tuh. Karena jadi cost kan? Ya. Kan IT cost paling gede loh. Kalau Ini ngomongin cost, ya. ngomongin cost. Iya, kalau gua kan cost efisiensi kan. Ya. Karena oke gimana ini berat nih nanti gini. Yaudah, kalau itu ada dalam timeline di tahun kesekian atau bulan sekian, tapi nggak hari ini gitu. Yes. Gitu. Nah sekarang kelas, karena gua Tapi nggak takut kehilangan momentum tuh kayak gitu. Justru kalau kecepatan itu itu malah jadi khawatirnya kesiapan kita juga kan timnya. Oh ini kayaknya belum siap nih. Ya, gue momentumnya lagi hype, ini jangan kepancing itu gitu. Iya, kayak gitu. Jadi memang benar-benar kita harus siapin nih. Kenapa aplikasi itu nggak harus buru-buru bikin kayak gitu segala macam? Ya tadi karena high cost banget gitu kan. Lu bikin bisa jadi ngabisin 1 tahun untuk develop aplikasi udah ngabisin bisa 1 miliar sendirian. Gue pengalaman di bisnis brand sebelumnya ya. Ada yang bikin aplikasi sampai keluar duit ratusan juta gak jadi. Karena ada yang tadi terlalu ini harus. Tapi harus kan gue nanya. Terus rugi dong. Ya rugi. Hilang tuh. Hilang. 1 tahun 1 miliar hilang. Aplikasinya kan masih ada. Udah nggak ada. Pada ini nggak jelas. Gimana sih aplikasi tuh kalau udah bikin? Gue bikin bisnis. Nggak selesai aplikasi kalau udah bikin itu kalau misalnya nggak dijalanin hilang gitu. Nggak ada. Ya terserah kita mau lanjutin atau enggak. Cuma lagi lihat cost kan. Kan cost per bulan. Tapi kalau dicari di Play Store masih ada. Ya, bisa jadi diemin ada gitu. Atau misalnya kalau servernya udah mati dan di Play Store-nya udah nggak dibayar ya mati juga. Makanya kuncinya kan balik lagi sih ke pasar. Lo harus cari pasarnya. Kayak sekarang nih, ya kita juga berdua kan selain di Momasa juga KBM ada yang namanya buku laku, ya apalagi nih buat jurnal, buku media itu banyak aplikasi semua tuh. Nah, kok bisa kita tadi yang katakan tadi gue critical thinking apa nih isu masalah kecil yang bisa kita selesaikan kita beresin gitu. Ini kita buat jurnal aja. Pasarnya jelas anak-anak ini kan, mahasiswa kampus, dosen, pasar sendiri tuh, bukan segmen pabrik mamal ya. Nah ada tuh bikin lah kita namanya buat jurnal gitu. Nanti ini buat buku laku, ini buat buku tuh. Ini buku doang, yang dia dulu penulis tuh, mana? Tapi dimulai dari edukasi ya, kalau gue lihat semua nih kayak lu berdasar dari Bisa nih kepenulisan. Karena basic gua di situ. Ya. Kayak kemarin kenapa gua ada kritik juga di Momasa karena dia backgroundnya bukan penulis, bukan memasak, bukan F&B. Nah ketika menemukan kan pasar ekosistem masih baru, butuh waktu. Kalau dan ini kan waktu itu adalah cost. Ada bulan OPEX keluar nih, bensin habis gitu. Hal kayak gini yang harus obrolin. Masih bakal duit terus ya. Ya sekarang sih udah mulai ada website dan segala macam, udah bisa, ya lumayan lah udah bisa ngikutin buat si tim. Broknya ngeri. Kita cocok ya bersih ini party. Lah kita sebenarnya kan kelihatan paling mana lah? Enggak lah, kita enggak. Enggak lah, ya. Lu aja lah sendiri. Gua aja mencentong. Dan tadi gini, selain karena ketika kita bikin aplikasi, terus misalkan tutup nih perusahaan, itu nggak ada yang bisa dijual bro.
Iya, bayangin. ada basic ya? Iya kan kalau misalnya dengan 1M bisnis konvensional, lu bisa beli laptop, beli barang, beli apa segala macam. Ketika bangkrut itu masih bisa ada yang kita jual. Aplikasi apa yang mau dijual? Nggak ada tuh. Nggak ada. Iya kan? Orangnya lah. Kita aja sell order itu gak ada yang satu kota. Gue Bandung, dia Cirebon, bisa Garut. Oke mana? Bogor. Ciamis. Bisa Depok 5, ayo gimana tuh bisnis jalan? Tapi jalan. Saya kan tadi satu visi, satu chemistry gitu kan. Nah itulah poinnya. Tapi nggak nyangka juga kan bakal bisa boom gini kan. Nyangka. Sebenarnya sih kalau obrolan-obrolan yang nggak nyangka kita enak ya kalau misalkan omset sekian gitu. Enak ya kalau omsetnya sebulan misalkan sekian M gitu ya. Itu masih ngawang-ngawang dulu. Tapi sekarang nyampe gitu. Jadi dulu sekarang CEO-nya aja suka apa bahasa ngomong miliar tuh susah. Sekarang biar udah biasa. Kemarin kata dia ya kecil sih cuma 20 juta. Lu 20 juta dulu mah gede kan. Sekarang kecil banget ya. Jadi di berapa lama sih ini total aplikasi-aplikasi lain ini kan banyak yang mau bermunculan. Itu under holding KBM. Sama gue sama. Enggak di KBM sih. Kita berdua lah. Berdua. Ada beberapa hal. Ya kan ada contoh. Yang tergantung. KBM. Ini ya ada yang memang masuk, ada yang nggak tergantung kan chemistry. Iya oke. Value juga kan. Value apa nih? Kita aja. Tapi yang lu mau maksudnya? Lu ngasih value apa? Dulu. Tapi gue dengar ada yang beli saham ya. Apa ya? Waktu itu. Sama gimana? Sudah ada yang beli. Kita udah masuk ke SCF. SCF itu securities crowdfunding. Security crowdfunding. Alright. Nah itu kita buka ya pabrik, kita jadi perusahaan pabrik. Ada sekitar 150 investor yang beli saham kita. Udah dong. Cuman malah kita mau beli balik. Tapi buat tahun ini kita buyback. Kita buyback karena keputusan RUPS luar biasa kita beli. Tapi mereka udah tahu. Udah di buyback. Oh di buyback. Udah proses RUPS lagi proses. Kalau mereka mau kan? Kalau udah RUPS? Oh iya. Udah harus mau ya. Ada majority ya? Gue nggak jadi. Mereka Gue sama dia jadi. Nggak maksudnya kan keuntungan buat dia juga. Keuntungan buat si personnya. Kalau nggak kan gitu. Iya dia nguntungin bisa juga. Semuanya nguntungin, nggak ada yang nggak nguntungin. Jadi posisinya tuh jangan sampai merugikan gitu loh. Berapa persen kan? Oh, anuan. kepo. Oh ini dia salahnya gue. Kan nyebelin ya, gua kerja keras dia yang Dewa tuh kalau nggak 30, 40. Biasanya 40 ya pasti. Lu bakar tuh. Iya. Kurang. Lu 20 ya. Enggak udah. Itu dividen orang. Dividen per bulan. Dividen per bulan. Per bulan lah. Asik kan? Asik. Tapi ini sekarang kita mau ngambil buyback. Kita bawa buyback karena ternyata dari SCF itu kita nggak bisa ke IPO karena belum ada regulasi yang ngatur itu. Makanya kita buyback untuk masuk ke IPO. Rencananya ke sana. Rencananya. Ya kayak gini-gini tuh sudah obrolin di awal. Kayak gamenya kita apa sih? Goalnya revenue atau growth atau profit atau apa sih gitu? itu jual. Ya endingnya tuh gimana exitnya gitu. Karena dari awal dulu waktu pelajaran sebelumnya di brand sebelumnya yang tutup itu udah beda, ini obrolannya udah beda gitu. Jadi giro pas waktu jalannya itu, kok gini ya. Ada yang aneh. Kalau dia bakal banyak duit dong dia pada ya. Ya pastilah. Gimana Bung? Ya kalau misalkan gue kalau udah banyak duit sih gue nggak bakalan bilang dari lu. Gak bakal nih. Karena di sini katanya. Sibuk. Ya bener banget. Tapi biar relate dong. Coba kalau gua lo di bidang IT teknologi ini kan udah lumayan lama lah, gitu kan. Bisa gue bayangin gak sih kalau pasti sering jadi kayak kebayang gitu sih kayak kalau bisnis ini kayak bisa bikin aplikasi nih gitu. Harusnya sih bisa. Sering kebayang juga sih. Sering kebayang. Karena itu udah jadi. Karena itu kayak di situ gitu loh. Latihan di situ juga. Kadang kayak gitu. Kalau laptop gimana? Laptop gimana ya? Ya tadi sih sebenarnya kalau bisa. Identitinya atau apa Bisa yang dari aplikasi sebenarnya kalau Bisa bisa. enggak? Dia kan udah pakai kacamata lu dong. Dia kan harus juga. Dia kan harus juga. Gue udah tembak. Coba. Laptop. Kalau itu sebenarnya rada berat kalau menurut gue ya. Tuh lagi nih parah banget. Gitu Bisa bikin aplikasi. Sebenarnya bikin aplikasi laptop sendiri. Sebenarnya gini, kalau misalnya lu laptop kan jualan barang kan, Iya. jualan barang. Apa yang membuat lu harus bikin aplikasi kalau ada di marketplace yang lebih mudah untuk lu jualan? Oh iya, Bu.
Ya mungkin kan lebih up to date barangnya kan. Sewa lebih up to date mana dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau perusahaan yang lebih gede yang dia bisa mencuri data. Ayo. Iya, bisa juga sih. Maksudnya gini, pengen aja gitu kan. Nah, itu. Banyak kan. Enggak, yang itu kan market fit, ego fit. Banyak gitu ya. Lo bayang kalau mau bikin aplikasi, Iya. pengen ada fitur apa gitu di situ? Harusnya Buat iya, di laptop ya juga. Iya sih benar. Harus dibikin itunya ya, berarti ya. Lu kenapa harus Sewa nggak sih sewa misalnya? Ya saya kenapa harus bikin aplikasi, Pak? Iya, nggak perlu deh aplikasi. Nggak boleh. Iya, karena buang pos juga kan. Oh, iya. Kan, posnya Nah, banyak. yang Lu agensi gimana? Buat aplikasi Iya, sih. iya. gue. Pokoknya aplikasi. Misalnya contoh yang tutup gimana? Bukan dong. Apa sih? Gak usah agensi yang pakai aplikasi banyak yang tutup. Oh enggak lah. Contoh banyak lah kalau creator kayak creator agensi creator gitu misalnya butuh aplikasi buat nge-tracking engagement gitu. Itu ada bisa gitu. Lu bisa buatin nggak? Ya ada sih gitu kan, cuman berapa? Ada sanksi lain. Ada ekosistem lah. Harga ekosistem tuh lebih mahal ya. Lah gua ada perusahaannya. Ada. Ada dong. Ada. Ya, lu suka ngomong sih tapi nggak pernah tuh ya. Ngapain lu buka? Karena takutnya bisa gratis. Nah, itu benar. Diskon light, Ya yang jelas ada uang denger ntar gua. Bang denger. Karena dia jadi mau masuk apa pegang saham di uang denger kita nyambi. Tapi keren deh. Nah, jadi dengar gua ini sih kabar angin sih. Udah beli rumah. Wih, Iya. Punya mobil. Wah, keren sih. Kabar angin itu ya kan. Sebelum juga udah sukses dia. Oh, seneng lah tapi Pak. Kita sebagai teman kan seneng. Iya, amin. Oh, lu udah lama dia. Tapi lu nggak tahu kan cerita awalnya gimana atau storynya pas Iya. pertama kali kita kawin dalam Suka dukanya gimana? Suka dukanya gimana? Gue ceritain nggak? Dia datang kan, dia datang ke rumah gue tuh. Nangis. Iya. Kang, kalau marketing itu bagiannya apa aja ya kalau digital? Masuk kan, advertiser, digital strategis, komunikator banyak. Oh itu masing-masing gajinya berapa ya? Ya ini 5 juta, ini 8 juta. Oh banyak juga ya. Emang lu butuh berapa orang? Bisa sih pengen cari dulu, tapi kayaknya gak akan nutup deh duit segini. Emang kerjanya apa sih? Gitu. Gue tanya kan. Ya ini sih komunitas menulis online. Kan? Gue dari situ udah ini penasaran nih. Ini komunitas itu bisnis gue bilang. Kan? Ya komunitas. Jadi bisnis komunitas gue bilang. Ya komunitas sih tapi dibisnisin. Omsetnya berapa? Ya kecil sih. Omsetnya gitu. Gue gak usah ngomong. Dari muka lu udah kelihatan. Ya gue jauh dari jauh. Ngomongnya tuh udah jauh banget. Udah deh gini aja, siapa ownership-nya? Maksudnya gimana? Yang punya ownership siapa? Bisa sendiri, udah gue masuk, gue bilang. Gue nawarin tuh, coba bagi-baginya gimana? Bagi saham kan? Udah pasti Udah. Langsung otak lu langsung Iya. jual. Langsung kita langsung kencang. Habis buku, bung, maksudnya naruh naik drastis. Artinya apa? Kalau misalkan kita tadi berpartner bisa naikin, kenapa harus sendirian? Ya bolanya gitu. Lalu tadi kan ini lagi pas perjuangannya apa? Ya perjuangannya tadi bawaan awal tuh polos dateng. Maksudnya tadi belum cerita maksudnya berapa ya? Saya nggak tahu. Maksudnya 10 juta sebulan. Lu bisnis atau apa gitu? Sendiri kan? Iya, cuma Ya, lumayan. Iya, cuma kan bahasnya 10 juta. Iya lu. Oh, dengan muka polosnya dia nih. Lu buka umbar-umbar air. Tapi kan sekarang masya Allah. Iya. Berawal dari kerendahan itu. Tapi udah sombong dari dulu ya dia ya. Iya. Bisa parah ya. Gua kalau nggak sombong di komentar tadi enggak, gua jadi pendiam gitu. Bener. Aneh yang Aneh ya. Terus habis itu Ya. awalnya lu ketemu, kenapa mau ketemu sama Kang Dewa? Bukan kenapa mau ya, awalnya memang Oh, nggak mau? Enggak. Sebelum itu kan gue ketemu Kang Dewa karena gue kerja juga tadinya di BSD gitu kan, terus ketemu sama Kang Dewa, habis itu kontak-kontakan, gue ngobrol dulu ke Kang WNH atau Bebel. Ketemu kenal di mana tuh apa? Ada acara apa? Ada lagi di BSD, dia diundang Kebicara? Ya, Workshop. bicara kebetulan gue di salah satu tim pembicara juga motivator gitu kan. Lu? Ya. Padahal lu 10 juta. Hah? Padahal Sebelumnya dia gua masih kerja tuh. Dia kerja sambil bisnis. Nah, bisnis bangkrut itu kan penjerah gitu ya. Penjerah itu kan mikir itu kan habis itu ketemu Kang Dewa mau tukeran nomor HP gitu kan, terus gua kontak. Kan gua pengen komunitas segala macem nih gitu kan, udah akhirnya ke rumahnya beliau kan di Bandung di Jatihandap. Itu tahun berapa tuh? Banget itu yang Siapa? tahun
tahun berapa ya? 2014 kali, 2015. Oh, lama banget ya. Lama, baru kenal dia udah lama. Masih di rumahnya yang dulu berarti ya. Iya, di rumah baru. Dulu. Iya. Dulu punya rumah. Rasa dulu. Gua nggak punya rumah, dia punya rumah. Dia punya rumah, gua punya rumah. Dia kan rumah lo. Dia kan rumah dulu. Dulu. Lanjut tuh gimana ngomongin? Kalau bahas dulu. Iya. Oke, di rumahnya dia. Terus Ya, masih lagi semuanya. Gimana tuh? Anuan. Ya udah ngobrol, ya udah tadi yang dibilang ke Dewa. Ya, kenapa Dewa? Maksud gua mental banyak. Iya. Ya terus gua nggak terlalu banyak kenalan juga, gua kan orangnya feeling introvert ya, orangnya introvert banget. Jadi apa namanya? Ya gua tahu dia waktu itu masih usia berapa ya, Bang? 22-an kali. Iya. 22-an. Masih muda dong dia. Masih muda. Terus Lu? Lu tua dia. 38 gua. Oh, berarti lu pas di 20 ya? Om. Iya. Kan pas dia 22 lu 30 berarti. Iya. Oh, lu belajar ke anak muda dong lu ya? Iya masih muda waktu itu. Enggak, lu belajar ke anak muda. Iya. Makanya kan gue bilang mendahin hatinya datang. Padahal kan logikanya gue masih muda, gue punya utang. Iya. Cuma tuh masih punya utang. Coba kalau bukan karena skenario Allah dan kesenangan hati dia, mana ada gue didatengin orang yang lebih tua, gede. Iya. Yang utangnya nggak gede daripada dia nggak tahu dia punya utang nggak dulu ya. Gue punya utang gede gitu. Skenario Allah dipertemukan. Gue sih yakin partner itu dipertemukan. Terus Iya sih. kalau konteksnya waktu itu lo belum punya duit karena konteksnya utang, dalam konteks kerja sama ini betul nggak cipin? Nggak ada. Oh. Ngapain cipin? Oh, masih 10 juta, gue lagi. Ya ketika ada intinya kan udah ada. Oh ya bangun barang. Punya utang masih sombong banget. Iya, tapi kan gimana? Oh, gue bisa ngasih value nih, gas. Iya, value. Oh, jadi lu ngasih value nggak ngasih duit Ya, tapi kita dapetin duit, langsung kita langsung. Iya. Makanya sekian. Langsung? Iya, omset bulan Iya, berapa bulan. langsung langsung kita. Kita langsung bikin kelas nulis kan. Iya. Namanya kelas jadi buku, gue masih Iya, gitu. kelas jadi buku gitu kan, karena dia juga nulis buku awalnya gitu kan, terus memang apa namanya, gue tahu wah ini ada orang ada value-nya nih, value-nya tuh bagus dan kayaknya satu value sama gue gitu. Iya. Ya udah akhirnya jalan, ya udah alhamdulillah sampai sekarang. Selain digital, boleh tepuk tangan. Keren. Itu berarti kebanyakan bisnis kan aplikasi. Yang retail gitu dong, bisnis. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Semua udah ini semua. Iya. Aplikasi semua. Aplikasi semua. Gokil. KBM, buku buku laku, buat buku, buat jurnal, ya kayak mau doang. Boleh dijelasin nggak tadi tuh? Masing-masing ya? Positioningnya. Masing-masing positioningnya. Yang mana dulu nih? Satu. Yang Yang lu nggak mungkin- apa tuh? Yang ada KBM. Yang pertama yang buat buku ini memang kita fokus ke Buat buku. Enggak, buat buku itu kita ada buat jurnal ini memang nggak banyak orang yang tahu. Buat jurnal? Buat jurnal. Ah. Jurnal. Oke. Buat jurnal. Buat jurnal. Jurnal. Iya, jurnal. Jurnal. buat jurnal ini memang fokusnya ke peneliti, ke Pasar akademisi. akademisi. Nah di situ gue juga baru tahu ternyata ketika ada sekelompok orang yang nulis itu, dia nulis, dia juga bayar untuk tulisannya itu, dia juga pengen nerbitin juga bayar. Habis itu jurnalnya dia masukkan ke lembaga namanya Scopus, itu kan Scopus itu lembaga internasional tentang karya ilmiah. Oke. Harus masuk itu, harusnya bayar lagi. Kalau jadi bikin institusi orang? Bukan itu kan Sumber jurni dan Tapi emang gitu, Bang. ada orang-orang, ada memang itu tuh by regulasi gitu, by regulasi mereka ketika masuk ke Scopus mereka harus bayar ke penerbit jurnalnya gitu kan. Berapa bayar satu artikel itu bisa sampai 50 juta. Satu artikel. Bayangin satu artikel 50 juta, 20 sampai 50 lah kayak gitu. Lu bayangin satu artikel dalam satu jurnal penerbitan, misalkan ada 100 artikel. Kali aja tuh 50 juta. Kali berapa klien? Nah, itu udah pasarnya. Sebenarnya gimana ya? Ya karena udah tahu sisi pasarnya nggak paham. Susah. So akademis tahu nggak istilah Scopus gitu nggak tahu. Iya, nggak tahu. Nah, Scopus apa? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Ada pasarnya nih. ada pasarnya dan itu beli banget kayak gitu. Dan di Indonesia itu belum banyak, malah kita Iya. yang buka. Indonesia udah banyak kan? Semoga pasarnya nggak nonton lah. Komentar nggak nonton lah. Ya, kita lagi buka itu buat jurnal sama Mas Artanto, di situ ada Mas Andri juga, ada Mas Yudi juga, Ada dan teman nih. Andri Taulanu. Ada itu. Mas Andri ini juga dia dosen kalau nggak salah S2 atau S3 gitu.
Ada Mas Yudi juga, dia juga S3 di salah satu kampus di Ponorogo dan masih muda, lebih muda daripada kita. Kita dari gua ya. Masih Lu berapa coba lu berapa? Gua 17 aja belum nonton. Sembah. 32. Gua 31. 32. 32. Beda hari ini gua. 31. Cuma gua enggak ngerayain. 31. Lu ulang tahun ya? Karena makin itu makin kayak musik gua enggak tahu. Hari itu ulang tahun. Gitu lah. Weh, selamat ulang tahun ya. Lu Iya, enggak apa. ulang tahun ya. Serius, Iya. kasih selamat dulu. Sama-sama. Apa sih juga? Cerita lagi dikit ya. Iya. Si Mas Yudi ini dia yang awalnya ngasih Mas Sartanto, temannya Mas Yudi. Mas Sartanto teman gue juga gitu kan. Gue temennya sama dia gitu. Iya. Akhirnya ketemu lah, kita kumpul juga, kita bikin apa nih yang bisa kita bikin. Sebenarnya udah jalan, ada yang udah jalan. Ya udah kita fokus nih ke jurnal. Kenapa jurnal ini belum banyak orang yang fokus untuk ngebangun itu. Oke. Ya udah kita bangun platformnya. Posisinya di situ di situ. Nah, Pasarnya akademisi. Pasarnya akademisi. Oh iya. Next. Buku laku. Buku laku. Itu kita pengen fokus ke buku-buku yang udah laku. Oke. Dan Oke. itu Punya dia juga dong. ya banyak, bukan hanya Berbagai genre. dia, Oke. berbagai genre. Tapi memang buku yang sudah dipastikan laku seperti itu. Terus ngapain? Jadi kumpulin di situ. Bikin Jadi aplikasi dan ya? aplikasi sudah ada, lagi kita bikin lagi, kita develop. Bisa baca di situ. Bisa baca di situ. Itu seperti itu. Oke. Nah, ada lah benchmarkingnya ke salah satu perusahaan juga. Ada di Bikin kesimpulan gitu atau full bisa baca full semua halaman? Semua halaman. Nah itu lu bayar copyright gitu gak sih? Hah? Bayar copyright Bayar ya? dong, bayar. Ada ya? Ada. Copyright digital Kita lagi? kerja sama-sama sama penerbitnya, ada segala macam Oh. kayak gitu. Siapa lagi ya? Contekan sih ide beliau banget kalau contekan. Jadi Buat awalnya UN. Bikin nasional. Belum ada ya sekarang? udah tua kan. Oh, Contekan contekan. ini semua hal yang bisa dicontek tentang bisnis dan segala macam. Ya, di situ. Flowchart gitu ya. Terus apalagi banyak lah kayak gitu. Siapa lagi ya? Nggak bisa contoh lebih dari 2 nggak? Apa? Flowchart terus apa lagi? Apa lagi? Flowchart. Ya macam-macam, checklist, mind map, ya bola, Terus lah. bola sama semua. Terus bisnis lah. Produk lo yang namanya ChatGPT itu bisa masuk. ChatGPT. Iya itu. Tadi lu bilang ChatGPT. Salah ya? Iya. Typo ya? Itulah. Edit dulu ya. Di situ ada semua. Ya kita lagi develop. Kita Oh lagi ya belum launching. Belum. Makanya ini belum mention. Lihat ya. di story. Oke. Gitu. Terus apa lagi? Bocor semua di sini gila. Ini KBM Kids lagi di develop, terus memasak. Itu aplikasi udah ada semua berarti ya? Ada yang lagi di develop, ada yang udah. Oh. Kebanyakan yang ya mungkin dari 7 itu ada 3 yang udah jalan. Modelnya berapa sih? Modelnya? Bikin aplikasi? Tergantung. Ya, tadi. Paling kecil. Jangan belum kecil saya. Kalau bisnis modelnya lo adalah aplikasi pasti, saran gue nih ya, orang IT-nya harus orang dalam arti shareholder. Aplikasi pasti apa maksudnya? Maksudnya tuh nanti tuh bisnis model kita bakal pakai platform, pakai ini, Iya, aplikasi gitu ya? aplikasi gitu ya. Karena kalau misalkan dikeluarin di Orso atau apapun pasti kosnya gede. Ya saran gue nih, gue belajar di sebelumnya ya, harus orang dalam arti dia jadi shareholder, tinggal hidup-hidupnya silakan sepakati aja itu. Jadi kalau Karena gimana masuk bidangnya, bidangnya ya? kan tadi kan dia bawa IT tuh nanti ini ada orang business development, ada orang product development, nah itulah ngobrol di situ. Kalau modalnya mah tergantung, kan modal paling gede apa kita? Misalnya kalau cost keluar pertama, Iya, duit bener dong mau ngomong dong. Kita modal 100 juta waktu itu. Paling kecil udah cepet ya? 100 juta tuh udah dapat apa aja? Ya itu cuma Charger lengkap. Hah? Box ada apa? laptop Iya. ya, Bro, lecet dikit lah. mahalan jual pas bikin presiden laptop. Ya. Wah, iya maksudnya modal gue bikin aplikasi itu lebih mahal bikin presiden laptop. Karena berbasis store, ada produk, Nah, itu ada renov, kalau kita nggak ada gituannya. Ya itu dapat apa aja tuh gue pengen tahu Ya ya. dapat cari orang IT. Maksudnya kita punya IT yang memang udah expert, tapi kan butuh tim lagi. Jadi untuk operasional doang. Enggak ada capek siapa? Capek siapa? Ya nggak ada lah. Apa? Ya, komputer canggih gitu. Nah itu kan kita udah makanya kan lagi Ini rumah masing-masing. masing-masing lagi. Rumah masing-masing. Dan masing-masing yang lebih canggih. Ya, mereka udah punya, gitu kan mereka. Bayangin sampai sekarang kita kotanya beda-beda. Iya, di rumah masing-masing kerjanya, nggak ada kantor. Iya kan? Waktu itu nggak ada kantor, sekarang udah ada. Sekarang udah ada. Sekarang Jabon. udah ada duitnya. Ini nggak banyak. Ini ngomong-ngomong juga baru juga nih kantor. Baru berapa hari? Apa sih? Oh, jadi ngomong kantor ini? Iya. Buat Dewa emang Dewa. Oh. Ini berkati KPU. Luar biasa. Luar biasa. Transfer ya? Ini dari KPU yang katanya ini gue udah turun dari KPU. Dia sempat nembak gua, lu dapat duit buat apa ya?
Cuma gue yang bisa ngomong kayak gitu kayak lu kan gue tahu ya setengah gue dapat gede banget. Kayak apa lu gitu? Oh lu di WA Iya, kalau kan belak-belakan. lu dapat sih buat apa? Sama kayak lu Pak. Lu dapat sih dari mana aja? Kita kan belajar ya. Kan belajar ya kan, siapa tahu kecipratan kan ilmunya gitu kan, ilmunya gitu. Tapi seru sih, Seru ya. Aplikasi tuh. 100 juta dapat orangnya doang. Ya, tim. SDM. Karena SDM. Berapa Berapa orang? IT itu cuma 2-3 orang doang. Oh 2-3 Untuk orang. beberapa bulan ya. Oh udah pulang. Karena itu sebenarnya aplikasi itu yang paling mahal ada IT-nya. Iya. Nah makanya Software. karena cost-nya itu adalah mahal dari IT, maka orang IT kalau bisa ditukar pakai equity. Karena kalau nggak itu kosnya masih gede, Pak. Profesional IT berapa sih? 100 juta tuh buat berapa bulan? 3 bulanan lah. Payrollnya 3 bulan anggap aman dulu. 3 bulan. Tak udah untung Itu udah termasuk, udah termasuk. Masih utuh nggak? Gitu kan? Itu kan tergantung Makanya kita. kan kita tahun tuh 2019 awal kita bikin aplikasinya 3-4 bulan jadi, habis itu masih boncos sampai akhirnya udah megap itu habis kita bubarin dah gitu kan, udah bubar. Tapi sayang kan ada aset intangible asetnya gitu kan, ada buku yang udah masuk di situ, ada aplikasi yang sebenarnya udah running, kalau ditutup itu sayang, tulisan juga hilang. Akhirnya gua kontak lagi, Kang, ini gua masih pengen jalan, Kak ini juga bro, gua pengen jalan, gua mau ngajak Pak Isa Ramsyani gitu kan, lu siap-siap gak, masih siap gak? Ya udah siap, ya udah kontak Pak Isanya kebetulan alhamdulillah siap, ya udah, kalau udah itu boom jalan. Rebranding. Rebranding jadi Ganti nama. Nah, dan itu dan semuanya itu nggak bisa tuh saling mengklaim kalau misalkan gara-gara gua nih, gara-gara dia puzzle yang kita Saling melengkapi. dan jadi lah gitu. Karena nggak ada orang IT nggak jalan juga, nggak ada beliau nggak jalan juga, nggak ada gua nggak bakal ketemu juga. Nah waktu itu gitu. Seperti itu. Jadi poinnya adalah apa kira-kira? Insight-nya banyak insight. Banyak Intinya banget, adalah ya. bisnis yang bagus sekarang tumbuh tuh, Ya. yang mungkin kelihatannya cuma sekarang doang pas tumbuhnya. Dulu kan nggak tahu, pernah kita gagal juga kan. Iya. Nah, cuman residensi daya tahan itu penting buat kita nggak bisa mendobrak pertumbuhan gitu. Luar biasa. Itu banyak kan kita. Udah itu. Banyak makanya. Nggak insight-nya, konsepnya. Insightnya juga banyak. Iya, insight banyak. Setuju kan nih gitu kan? Setuju tuh. Buat netizen. Tadi giveaway apa? Giveaway. Itu jangan pernah lupa. Tolong ya, aku kasih laptop berapa? Kita tungguin. Kasih laptop berapa ya? Aduh. Follow dulu deh, follow dulu. Akun 44-nya. Ya, follow dulu akun 44-nya. Ada di bawah ya. Jangan lupa juga presiden laptop nih apa segala macam BSM rental ya kan. Kita nanti kasih giveaway 1 unit laptop. 1 unit. Wih, second yang bagus. Wih, mantap. Harus komen di ini ya. Harus komen, ini ya. dan jangan lupa di komen juga di presiden laptop dong. Siap. Pastinya ya. Mantap. Mantap. Oh iya Kak, itu dari Presiden Kantor ya. Jadi acara ini kan didukung banyak banget nih Kang. Oh iya. Luar biasa. Kang, Apa aja? thank you banget nih buat BSM Rental. Kasih dong. BSM semua. rental nih. Selalu support dari Semua pertama kita ya. BSM rental. BSM rental. Terima kasih. Semua yuk. Gue disuruhnya Dewa banyak ngomongin, dia adlibsnya dari dia Oh, ngomong. gitu. Dia ngomong ada dia nggak mau ngomong. Udah, boleh boleh. beres. Sekali. Enggak, apanya? Iya. Thank you BSM. Oh, bisa gua aja gitu ya. Ini siapa sih Kang? Ini perlu di Iyalah. Ya intinya adalah kita makasih banyak buat BSM Rental karena support penuh tentang program di Top ini. Mantap. BSM bikin dia. Bikin M dong, bikin M dong. Ada nggak? Beres udah. Ada nggak BSM? Udah. 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 Udah.